Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat HR Channel, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hinaan dan tantangan Habib Rizik Syihab terhadap Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa akrab dipanggil Gus Dur, dan fakta kualat atas ucapan dan sikapnya terhadap Gus Dur yang terbukti di masa ini, setelah Gus Dur wafat. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat Gus Dur, 1000 sejuta Gus Dur pun akan kita lawan. Namun sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share channel ini, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Sahabat HR Channel, pada tahun 2008 perseteruan antara Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Habib Rizik menantang Gus Dur untuk melakukan mubahalah atau perang sumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan bawa anak dan istrinya, saya juga demikian. Kita bersumpah di hadapan Allah, siapa yang benar diberkati. Siapa yang salah dikutuk dan dilaknat, mati dalam keadaan hina. Kalau Gus Dur berani dan merasa benar, ayo kita mubahalah, kata Habib Rizik lantang. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita, dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo. Hal itu dia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Ruang Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2008 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Habib Rizik Syihab bahkan pernah menghina Gus Dur dengan ucapan, Gus Dur itu buta mata dan buta hati, dan hal tersebut terjadi sekitar awal tahun 2000-an. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat dari mana? Saat itu, Gus Dur masih menjabat sebagai Presiden RI keempat, bahkan selain itu, Gus Dur juga dituding antek Yahudi. Suatu hari, Gus Dur berencana membubarkan FPI yang dinilai telah meresahkan. Namun, hal itu diceritakan Gus Dur pasca dirinya lengser dari kursi presiden. Dari sekian banyak pernyataan Habib Rizik, Gus Dur juga angkat bicara soal Habib Rizik Syihab. Gus Dur bilang, Habib Rizik sebagai teroris lokal, dan juga Gus Dur menyatakan FPI sebagai organisasi bajingan. Sahabat HR Channel, pada saat ini, sedang hangat-hangatnya pembahasan tentang nasab, yang dipelopori langsung oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang membatalkan nasab Habib Rizik Syihab atau nasab Habib Ba'alawi, hingga mencuat kembali dan ramai diperbincangkan di media sosial, atas kekualatan Habib Rizik terhadap ucapannya sendiri terhadap Gus Dur, dengan fakta kenyataan ucapan Gus Dur, yang terjadi nyata terhadap Habib Rizik saat ini. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, juga menjawab suatu pertanyaan dari jamaahnya, pada waktu acara seminar kebangsaan, Kiai Imaduddin menceritakan tantangan Habib Rizik Syihab terhadap Gus Dur. Sahabat HR Channel, mari kita simak fakta-fakta yang terjadi terhadap Habib Rizik, yang dianggap kualat gara-gara congkak terhadap Gus Dur. Pertama, FPI dibubarkan atau menjadi organisasi terlarang di Indonesia. Benar kata Gus Dur, FPI adalah organisasi bajingan. Pemerintah memutuskan membubarkan organisasi Massa Front Pembela Islam (FPI) dan melarang segala aktivitas yang dilakukannya. Pembubaran itu dituangkan dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Berdasarkan SKB tersebut, penggunaan simbol dan atribut FPI resmi dilarang di tanah air. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia, kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Edi Hiarij saat membacakan isi SKB di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020. Aktivis Nahdlatul Ulama atau NU,
Guntur Romli mengaku bahagia dengan keputusan pemerintah membubarkan dan melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Sebab, menurut dia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sejak dulu tak menghendaki keberadaan kelompok tersebut. Dikutip dari akun Twitter pribadinya, Gun Romli membagikan video lawas, tepatnya Juni tahun 2008 lalu, di mana Gus Dur menyampaikan rasa kesalnya terhadap FPI di hadapan awak media. Bahkan, mantan Presiden Indonesia tersebut tak segan mengutarakan kalimat bernada umpatan. FPI itu organisasi bajingan. Tulis aja, bajingan, enggak usah ragu-ragu, saya yang bilang begitu, ujar Gus Dur dalam tayangan singkat yang diunggah Gun Romli, dikutip Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020. Yang kedua, tersangkut beberapa kasus, hingga mendekam di penjara. Di antaranya, Habib Rizik Syihab resmi ditahan penyidik Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dan yang ketiga, Habib Rizik Syihab, kini nasabnya dipertanyakan oleh salah seorang kiai dari Banten, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang pada saat ini masih ramai diperbincangkan di seluruh jagat maya. Hingga banyak anggapan bahwa Habib Rizik kualat pada Gus Dur. Dan Kiai Imaduddin Utsman juga menanggapi tantangan Habib Rizik Syihab terhadap Gus Dur. Silahkan ditonton videonya. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu, Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka Allah akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga mendapat laknat. Mati dalam susul Fatimah, mati hina-hina. Gus Dur sudah meninggal atau belum? Gus Dur sudah wafat, dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara itu pas pampres antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengen pakai dahsyat santri mengajak semuanya pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang bahagia. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina. Terima kasih. Itulah 3 fakta tentang Habib Rizik Syihab yang menantang Gus Dur, dan hinaan terhadap Gus Dur yang sudah luas diperbincangkan di kalangan masyarakat. Akhirnya video pembahasan kali ini, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata, wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.